Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah mengizinkan ada ujian atau memberikan beban di luar batas kemampuan kita umat manusia. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu lagi di program Mendengar Suara Tuhan di awal bulan hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025. Selalu kita naikkan syukur kepada Tuhan karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menata diri kita, menata hati kita, pikiran kita sebelum kita melangkah dalam tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kau telah menjaga kami dalam segala hari-hari kami Tuhan. Bahkan pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dari istirahat tidur malam kami. Kami masih memperoleh nafas hidup. Semuanya berkat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau membaca Alkitab. Roh Kudus tolonglah sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, sebagai bekal bagi kami dalam kami menata hati dan pikiran kami untuk menjalani hari-hari ini. Setiap benih firman Tuhan yang mau dicuri oleh kuasa kegelapan, kami mau bersatu hati, kami mau tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah benih mutu firman Tuhan boleh tertabur, tertanam, berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 2, ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal 2 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup tidak selalu mudah atau tidak gampang dalam menjalani kehidupan ini. Ada saat di mana ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang sangat berat, kita kehilangan harapan dan merasa seolah-olah segalanya berjalan di luar kendali kita. Ketika keadaan kita baik, kita seringkali merasa diri kita itu kuat dan mampu mengandalkan diri sendiri. Namun, ketika badai kehidupan itu datang, seolah pada posisi titik terendah dalam kehidupan kita, banyak yang menyerah, banyak yang berputus asa, bahkan ada yang sampai berada pada posisi menyalahkan Tuhan atas setiap apa yang menimpa atau terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, padahal ya, titik terendah sebenarnya itu bukanlah akhir dari segala sesuatu atau bukanlah akhir dari kehidupan kita, karena titik terendah itu adalah suatu bagian dari proses untuk kita boleh mendewasakan iman kita, untuk kita boleh menguatkan karakter kita, dan kita boleh pakai titik terendah itu sebagai cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan serta memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi kita, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus ingin selalu kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak mudah menyerah atau tidak mudah goyah dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita atau yang menimpa kita. Saudara-saudaraku, mari kita melihat seorang atlet.
Seorang atlet, misalnya seorang atlet angkat besi, dia tidak akan menjadi kuat tanpa melakukan latihan mengangkat beban setiap hari. Begitu pula dengan hidup. Ketahanan kita itu tidak akan pernah terbentuk dari kenyamanan, tetapi dari keberanian menghadapi tantangan itu. Semakin kita diuji, semakin besar kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi kuat. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan beban di luar batas kemampuan. Setiap ujian yang Tuhan izinkan untuk menjadi bagian kita itu tidak pernah melebihi batas kekuatan kita, umat manusia, milik kepunyaan Tuhan. Karena itu, jangan kita larut dalam keterpurukan saat kita berada dalam masalah atau persoalan. Tuhan tidak pernah menghendaki kita pasrah tanpa usaha, atau Tuhan tidak menghendaki kita berserah tanpa usaha. Ia akan memberkati setiap kerja keras dan setiap usaha yang kita lakukan dengan hati yang benar. Jika kita sedang berada dalam jalur yang tidak benar atau jalur yang salah, saudara-saudaraku, maka inilah saatnya bagi kita untuk berubah, memperbaiki diri, dan kembali kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih Kristus, ada seorang pengusaha, dia seorang pengusaha Indonesia, Joe Hartanto. Dia berkata, jadilah seperti bola yang semakin tinggi memantul ketika dibanting ke bawah. Setiap kesulitan seharusnya membuat kita bangkit lebih kuat, bukan hancur berkeping-keping. Tuhan Yesus pernah mengalami titik terendah, yaitu manakala dia disalibkan dan mati, tetapi harus diingat bahwa ia bangkit untuk membawa kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tantangan dalam hidup kita bukanlah sebuah hukuman, tapi bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Janganlah kita terus menyerah atau terpuruk dalam keputusasaan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap proses hidup kita. Dia selalu ada bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Dengan iman dan ketekunan, kita akan bangkit dan menjadi pemenang dalam segala hal. Tetaplah percaya, tetaplah berjuang, dan tetaplah melangkah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih mengajarkan dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan, setiap tantangan di dalam kehidupan kami itu bukanlah hukuman-Mu, tetapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat di dalam iman dan di dalam pengharapan serta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau berputus asa, kami tidak mau menyerah, tapi kami mau tetap percaya, kami mau berjuang, dan kami mau tetap melangkah, karena kami percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang akan melangkah bersama-sama dengan kami, dan membawa kami pada kemenangan demi kemenangan, pencapaian demi pencapaian, dan semuanya itu boleh terjadi untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, dalam segala studi, usaha, pekerjaan kami, bahkan Tuhan dalam pelayanan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu berkenan di hati Tuhan. Berkati dan lawatlah Tuhan saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Setiap obat yang mereka minum Engkau kuduskan, setiap makanan yang mereka konsumsi Engkau kuduskan, sehingga semuanya itu juga boleh menjadi Tuhan sarana atau cara Tuhan untuk memulihkan tubuh yang sedang sakit. Tuhan, oleh kuasa darah Yesus Kristus kami percaya Engkau Jehovah Rafa yang akan membawa pemulihan dan kesembuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Bahkan mereka yang sedang lemah iman, Tuhan Engkau kuatkan. Mereka yang sedang bersusah hati Engkau hiburkan. Mereka yang sedang berputus asa,
berbeban berat, Engkau memberi pengharapan-pengharapan yang baru bagi mereka, dan mereka yang sedang terikat dan terbelenggu oleh dosa-dosa, Engkau bebaskan, lepaskan, dan memberi mereka kemenangan. Yang sedang dalam persoalan pergumulan, Tuhan beri jalan keluar, dan biarlah mujizat demi mujizat Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang bersyukur karena hari ulang tahun, ini adalah anugerah-Mu yang terindah dalam kehidupan mereka. Berkati pribadi pas pribadi mereka, Tuhan, agar semakin hari mereka semakin mengenal Tuhan Yesus, dan semakin hari mereka semakin mencintai Tuhan Yesus. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin yang ada dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, setiap program yang mereka rencanakan itu boleh terjadi, terlaksana, dan semuanya itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, harap kami, mohon kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami, dan yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, menjadi pelaku firman, menjadi murid-murid Kristus. Mari kita benar-benar menjadi orang yang memberkati orang lain, saudara kerabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kau yang sudah diberkati dengan firman Tuhan di pagi hari ini, kami terus mengajak dan mengingatkan, mari kita bagi berkat. Kita bagikan video ini kepada mereka siapa saja, sehingga mereka pun turut merasakan berkat yang kita rasakan di pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen video atau channel ini. Subscribe channel ini untuk kita boleh bertemu setiap pagi dalam program mendengar suara Tuhan. Terima kasih, sampai kita bertemu besok pagi pada jam yang sama. Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini. Shalom.